Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi kita sudah selesai dengan pembekalan materi pokok ya. Jadi kita lanjut ke structure bagian kedua, yaitu error analysis. Nah, di structure yang part B atau bagian kedua, teman-teman nanti akan diberikan setiap nomornya ya, kalimat utuh, teman-teman. Jadi nggak ada titik-titiknya di soal. Tapi teman-teman disuruh mencari di dalam kalimat itu yang manakah yang salah. Jadi ada 4 yang digarisbawahi, teman-teman disuruh nebak di antara 4 yang digarisbawahi itu yang mana yang salah. Gitu ya, teman-teman. Makanya saya nyebutnya error analysis. Dan untuk error analysis ini atau structure part B itu lebih banyak soalnya daripada listening part A. Yang kita hanya mencari bagian kalimat yang hilang, gitu ya. Karena yang part A, structure itu nomor 1 sampai 15, jadi hanya ada 15 soal. Nah, untuk part B itu nomor 16 sampai nomor 40. Jadi bisa dibilang ada 25 soal, ya, teman-teman. Nah, error analysis ini nanti kita akan fokus dengan bagaimana si pembuat soal itu eh, menciptakan soalnya gitu teman-teman. Karena secara teori sebenarnya sama ya, secara materi itu sudah kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter 8. Hanya bentuk soalnya saja yang beda. Kemudian di part B ini nanti juga menuntut kemampuan vocab teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah untuk mengerjakan structure terutama yang part B ya, teman-teman. Nah, sebelum kita ke error analysis, kita latihan dulu mereview ya, teman-teman. Apa namanya? Pemahaman teman-teman di materi pertama sampai hari ke-8 kemarin. Oke, dari sentencing sampai phrasing. Nah, jadi kita coba pemanasan cari kesalahan di dalam kalimat. Nah, kalimat pertama berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kata yang salah di dalam kalimat ini, kata apa teman-teman kira-kira? Jangan takut salah, teman-teman. Atau saya kasih, oke, ternyata ada yang sudah menjawab. Ya, betul. Yang salah adalah kata worked-nya ya. That's right. Nah, alasannya kenapa, teman-teman? Kenapa kok worked ini salah? Atau ada kata apa? Petunjuk teman-teman di soal yang membuat worked ini salah. Ya, that's right. Karena ada did, maka harusnya verb satu. Ya, jadi auxiliary do does did atau auxiliary keluarga pertama itu nanti diikuti verb satu. Oke, jadi harusnya bukan worked tapi work aja, jangan dikasih ed. Gitu ya. Jadi kalimat yang tepat itu berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu, teman-teman. Nice. Nah, kemudian contoh kedua. Sama, teman-teman. Coba dicari di kalimat ini yang manakah yang salah. Nah, teman-teman misalkan kalau nggak tahu benernya apa, nggak apa-apa. Yang penting kalau teman-teman menemukan ini kok nggak enak gitu ya. Atau ini salah. Oh, berarti ini jawabannya. Nah, kira-kira yang salah di kata apa kira-kira teman-teman di kalimat kedua ini? Iya, that's right. Kata able-nya ya. Ya, jadi able itu kelas katanya adalah kata sifat, teman-teman. Nah, kata sifat itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Sedangkan modifier able di sini, dia adalah bagian dari predikat, yaitu menjelaskan kata kerja produce. Nah, nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja, teman-teman. Nah, yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua kelas kata. Ya, yang pertama, kata kerja itu bisa dijelaskan oleh keterangan. Oke. Nah, yang kedua, kata kerja itu juga bisa dijelaskan oleh kata kerja yang lain namanya adalah auxiliary. Nah, kebetulan di dalam auxiliary dari keluarganya modal atau modal auxiliary gitu ya, itu ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat, mampu, atau bisa. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya dapat, mampu, atau bisa dalam bahasa Inggris? Maksudnya di keluarga modal, teman-teman? Ya, that's right. Jadi itu harusnya bukan able, tapi can. Ya, teman-teman. Karena yang menjelaskan kata kerja itu auxiliary atau adverb. Nah, kata sifat, able kan kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi yang benar adalah can ya. Jadi kalimat yang tepat berbunyi an electric eel can produce electricity. Jadi seekor belut listrik itu dapat menghasilkan listrik. Seperti itu. Contoh ketiga, teman-teman. Nah, di kalimat ini ada dua kata yang terbalik. Jadi harusnya AB menjadi BA. Ada yang tahu dua kata yang terbalik itu kata apa sama apa, teman-teman, posisinya? Ya, that's right. New method ya. Jadi
materi kita chapter 6, ketika ada kata sifat menjelaskan kata benda yang, maksudnya ada kata sifat nempel dengan kata benda yang dijelaskan, maka urutannya adalah kata sifat dulu, baru kata benda. Nah, ini ada kata benda dulu, baru kata sifat. Nah, kata sifat itu boleh diletakkan di setelahnya kata benda, ada syaratnya, teman-teman. Hanya ketika kata sifat itu panjang, ya, misalnya important to the people native to America, misalnya. Nah, itu kan important ada tambahannya. Maka bukan diletakkan di sebelum kata bendanya, tapi di setelah kata bendanya. Kalau panjang ya. Tapi kalau cuma satu gini, itu diletakkan di sebelumnya kata bendanya. Seperti itu. Jadi harusnya kalimat yang tepat, the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman. Di yang keempat ini ada pemborosan kata. Jadi teman-teman harus cari satu kata yang harus dihapus karena pemborosan. Nah, kalimat yang mengandung pemborosan, kalimatnya berbunyi, Faker is the most best LOL player in the world. Itu kalau dicari yang kata yang boros, kata apa teman-teman? Ya, kata most-nya ya. Jadi kata best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Jadi good itu baik, kalau komparatifnya itu better, lebih baik. Nah, superlatifnya itu yang paling baik, itu best. Nah, jangan dikasih most lagi. Oke, jadi cukup kita bilang Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Dan yang terakhir ini saya bisa bilang yang paling sulit, teman-teman. Karena yang saya rasakan kayaknya gitu ya, jenis soal ini itu banyak yang sering salah gitu. Yaitu penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Dan yang dihapus itu biasanya kecil-kecil, teman-teman. Bisa kayak to, bisa kayak in, bisa kayak an, gitu ya, atau at. Jadi kecil-kecil yang dihapus. Tapi karena kecil-kecil itu bagian juga penting di dalam kalimat, maka kalau nggak ada itu jadi salah gitu ya. Nah, contohnya kalimat yang ada kata yang dihapus adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata apa yang hilang dan di mana, teman-teman? Alright, nice. Ya, betul. Yang hilang adalah kata of di setelah kata one ya. Jadi one of. Nice, teman-teman. Jadi harusnya di sini kita harus masukkan of. Jadi kalimat yang benar berbunyi, one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Good job, teman-teman. Nah, berarti masih banyak yang ingat ya. Jadi one of ini kita bahas di hari ke-6 tentang adjektif di latihan soalnya. Jadi ada penanda jumlah, kok ada of-nya, maka harus ada the setelahnya. Nah, itu kan tadi ada one sama the, berarti tengah-tengahnya kehilangan of. Kalau dibalik seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh, teman-teman. Sambil kita pemanasan ya, sambil kita review sedikit materi-materi yang sudah kita pelajari ke dalam soal chapter 9 ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke teorinya. Jadi error analisis atau ketika teman-teman disuruh mencari kesalahan di dalam kalimat atau memilih di antara 4 yang digarisbawahi. Nah, itu terbagi ke dalam 4 kategori soal, teman-teman. Atau 4 kategori error. Ya, jadi si pembuat soal itu membuat kesalahan di dalam kalimat itu ada 4 cara. Nah, kalau teman-teman bisa mengetahui ini atau mengenali ini, teman-teman bisa memprediksi atau mengira-ngira nanti ketika tes kira-kira si pembuat soal itu mengganti, menghilangkan, menukar atau menambahkan. Gitu ya. Jadi ada 4 ini. Yang pertama namanya misformation, teman-teman. Misformation itu adalah pembentukan kata yang salah. Jadi si penulis itu mengganti satu kata yang ada di dalam kalimat menjadi salah. Entah itu salah secara kelas katanya atau salah secara bentuk katanya. Nah, contohnya tadi ada 2 ya, teman-teman. Yang Albert Einstein did not work sama an electrical able produce. Nah, yang atas yang work tadi itu sudah benar kata kerja. Cuman bentuk kata kerjanya yang salah. Jadi bukan bentuk kata kerja ed, tapi kita cukup bentuk kata kerja yang verb 1 karena ada did. Gitu ya. Nah, kadang juga si pembuat soal itu merubah, teman-teman. Yang awalnya tadi can ya, auxiliary atau kata kerja dirubah menjadi kata sifat. Jadi kelas katanya berubah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk misformation ini atau jenis kesalahan pembentukan kata yang salah ini paling banyak keluar di soal structure TOEFL. Nah, bisa di
bisa dibilang dari 25 soal error analisis, 20 sampai 25 soal itu adalah misformation ini. Gitu ya. Jadi biasanya bahkan misordering, addition, omission ini nggak ada, teman-teman. Gitu ya. Jadi bisa dibilang misordering, addition, omission itu dikit sekali. Sekali keluar mungkin cuma 1 soal atau 2 soal, gitu ya. Nah, tapi justru itu yang bikin sulit karena jarang keluar, kita sudah terlalu sering mengganti-ganti nyari yang harus diganti. Ternyata ada yang dihilangkan, dibalik dan juga ditambahi. Seperti itu. Jadi misformation ini soal yang paling banyak di soal error analysis. Jadi bisa dibilang 20 sampai 25 soal itu adalah misformation. Nah, kemudian yang sedikit-sedikit itu yang pertama ada misordering. Misordering itu pembalikan kata, urutan. Jadi order itu kan urutan, teman-teman. Misordering itu pengurutan kata yang tidak tepat. Jadi ada 2 kata, harusnya urutannya A, B. Nah, itu sama si pembuat soal dibalik menjadi BA. Jadi salah nanti gitu ya. Nah, contohnya tadi adalah yang the new method, teman-teman. Oke, jadi harusnya the new method, bukan the method new. Seperti itu. Dan memang kasus kata benda, kata sifat ini sering sekali keluar di kasus misordering. Dan nanti yang digarisbawahi dua-duanya ya, teman-teman. Kalau di soal yang asli ITS, itu nanti yang digarisbawahi dua-duanya. Jadi, misalkan method new itu yang kebalik, maka metodenya itu dua-duanya digaris, jadi satu gitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada addition dari kata add, menambahkan. Jadi si pembuat soal itu menambahi 1 kata di dalam kalimat, yang mana kalimatnya jadi malah salah. Nah, contohnya tadi pada faker is the most best. Nah, best itu sudah superlatif, nggak perlu lagi dikasih kata most. Gitu ya. Nah, yang terakhir ada omission. Omission ini si pembuat dari kata omit, teman-teman. Omit itu artinya menghilangkan atau menghapus. Jadi si pembuat soal itu menghapus 1 kata yang harusnya ada di dalam kalimat, tapi dihilangkan. Nah, jadi salah kalimatnya gitu ya. Nah, contohnya tadi yang pada one of the most tadi, teman-teman. Harusnya one of the most, tapi of-nya dihapus jadi one the most. Kan jadi gak enak juga didengar, diartikan juga sulit. Seperti itu. Gitu ya. Nah, secara teori kurang lebih cuman seperti ini, teman-teman. Easy, right? Cuman memang teman-teman harus sering-sering latihan, karena masalahnya di sini itu adalah vocab. Oke, dan vocab itu satu-satunya cara yang paling efektif adalah dengan menggunakannya. Kalau di TOEFL Structure ya dipraktekkan di latihan TOEFL Structure. Seperti itu. Kalau teman-teman fokus di writing misalnya, memperkaya vocab di writing ya teman-teman harus nulis, mempraktekkan vocab yang teman-teman punya ke dalam tulisan. Nah, nanti misalkan pengen ngecek, misalkan important. Important ini saya kayaknya bosan dengan kata important. Cari di Google sinonim academic word untuk kata important misalkan. Itu nanti ada essential, vital, crucial, necessary, banyak teman-teman sinonimnya. Gitu ya. Jadi karena kita fokusnya di structure, cara memperkaya vocab, teman-teman sering-sering latihan. Nah, kita ke contoh soalnya ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan dikasih 1 kalimat utuh, tidak ada yang dihilangkan. Maksudnya tidak ada titik-titiknya maksud saya. Ya, jadi nggak ada titik-titiknya. Cuman di kalimat yang utuh itu nanti ada 4 yang digarisbawahi. A, B, C, D gitu ya. Teman-teman disuruh memilih yang manakah yang salah di antara 4 yang digarisbawahi ini. Nah, misalkan kalau teman-teman belum terbiasa dengan eh, jenis soal ini ya, error analysis ini, teman-teman bisa lakukan cara yang seperti biasa kita lakukan di materi sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman cek dulu secara sentencing. Nah, sentencing itu bab 1 sampai bab 5, teman-teman. Oke, jadi cari predikatnya dulu. Di situ ada develop, dia verb 2 ya, teman-teman, karena dia punya objek, dia punya objek their own agricultural techniques, berarti ini verb 2, tidak mungkin verb 3, dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah much cultures. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, berarti sentencing udah lengkap, teman-teman. Ya, nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, berarti materi kita dari chapter 6 sampai chapter 8 yaitu tentang phrasing. Nah, phrasing ini kan gandengan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat, teman-teman. Nah, maka kita pecah satu-satu atau kita cek setelahnya yang digarisbawahi itu cocok nggak kata yang digarisbawahi itu di situ gitu ya. Nah, yang pertama ada over, itu adalah preposisi, teman-teman. Diikuti kata benda the course, yang mana dia menjadi keterangan ya. Dan keterangan itu ditaruh di depan nggak masalah. Yang pasti harus ada komanya ya, kecuali keterangan waktu, teman-teman. Keterangan waktu itu kalau nggak ada komanya nggak masalah juga.
Seperti itu. Kemudian ada much. Much di sini adalah kata sifat. Nah, much ini kata sifat dari keluarganya determiner yang menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung. Materi kita chapter 6. Ya. Kita cek apakah kata bendanya tidak bisa dihitung. Nah, ternyata kata bendanya pakai S, teman-teman. Jamak dia berarti ya. Nah, kalau kata benda kok jamak berarti dia bisa dihitung. Atau yang bisa dijamakkan itu hanya kata benda yang bisa dihitung, teman-teman. Berarti yang salah adalah much-nya ini. Karena much dipakai untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan cultures itu dia jamak, bisa dihitung. Berarti harusnya bukan much, tapi pakainya many. Nah, teman-teman pakai a lot of juga nggak apa-apa. Itu lebih umum dipakai, gitu ya. Jadi pakai a lot of, nggak masalah. Atau kata-kata yang lain yang termasuk ke dalam adjektif dan artinya sama. Itu nggak masalah, teman-teman. Oke, karena caranya mengganti atau kalau kita mau mengganti itu sebenarnya banyak, teman-teman, gitu ya. Contoh yang nggak bisa dihitung banyak, Mister. Contohnya waktu, waktu itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Ya, jadi kita mau bilangnya much time. Air itu nggak bisa dihitung. Much water. Kemudian ada lagi misalnya information. Information itu nggak bisa dihitung. Jadi much information. Seperti itu. Time-nya nggak pakai S ya, Sir. Time itu waktu, teman-teman. Kalau time yang artinya waktu nggak bisa dihitung ya. Kalau time yang artinya kali, misalkan kita mau bilang berkali-kali, itu beda. Waktu sama kali beda ya, teman-teman. Maksudnya kali itu berapa kali kamu melakukan itu. Nah, itu berapa kalinya itu beda dengan berapa waktu. Ya, teman-teman. Jadi, kalau kita mau bilang berkali-kali, itu baru bisa. Kita bilangnya many atau several times. Tapi itu beda arti. Oke, time di sini dengan time yang di sini ini beda arti. Memang bahasa Inggris seperti ini, teman-teman. Banyak kata yang satu kata gitu ya, kadang memiliki lebih dari satu arti. Nah, karena artinya beda, otomatis pemakaiannya juga beda karena dia merujuk ke benda yang beda. Seperti itu. Uang itu nggak bisa many money. Kita mau bilangnya adalah much money. Karena uang itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah rupiahnya, dolarnya. Misalkan rupiah ya gitu ya. Misalkan apalagi mata uang, won misalnya. Tapi tadi kalau ada S di belakangnya jadi jamak, Mister. Betul. Kalau times yang ini jamak, teman-teman. Karena artinya kali, dia bisa dihitung. Contohnya kita mau bilang satu kali, dua kali, tiga kali, itu bisa. Nah, tapi kalau waktu kita nggak bisa bilang satu waktu, dua waktu, tiga waktu, nggak bisa. Karena waktu itu nggak kelihatan, teman-teman. Sesuatu yang apa ya, itu abstraksi gitu ya. Maksudnya sesuatu yang gimana ya, nggak bisa dikasih satu dua tiga kayak air itu kan kita nggak bisa bilang satu air dua air tiga air itu nggak bisa. Udara itu satu udara itu gimana bentuknya gimana ukurannya kan kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi kata yang nggak bisa di apa yang nggak bisa dihitung itu ya sebenarnya bisa dilogika sih. Contohnya sebenarnya gini, teman-teman, garam itu kan sebenarnya bisa kita hitung ya kalau mau ya. Itu kan bisa kita hitung satu butir, dua butir, tiga butir. Tapi kalau kita beli garam, beli beras, beli gula, kan nggak mungkin kan. Maksudnya bilang, Pak saya beli beras 3.000 butir. Nah pasti sama bapaknya hitung sendiri aja kan gitu kan. Bapaknya nggak mau gitu ya teman-teman. Gitu ya. Jadi ada yang maksudnya gini, nggak bisa dihitung itu bisa juga yang tidak mungkin dihitung di kehidupan sehari-hari dalam pemakaian bahasa tersebut. Jadi bahasa itu sebenarnya bukan untuk dipelajari teman-teman, tapi untuk dipraktekkan. Belajarnya itu secara praktek seperti itu. Makanya kalau teman-teman belajar grammar ini yang saya agak nggak cocok ya. Saya sendiri juga basicnya grammar, teman-teman tutor grammar. Eh, tapi saya menolak dengan cara belajar yang harus ini, harus itu, harus ini, harus enggak. Tapi makanya di awal saya sampaikan lebih penting vocab karena vocab itu nantilah yang membentuk grammar. Jadi bukan grammar membentuk vocab, tapi vocab yang akan jadi grammar itu menyesuaikan vocabnya, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kalau time yang ini nggak bisa ditambah S. Jadi much times itu nggak ada. Karena artinya beda dengan yang ini. Seperti itu. Nah, kalau culture itu kan ada S-nya. Berarti dia bisa dihitung di konteks ini ya, teman-teman.
Seperti itu. Makanya culture-nya ini jamak. Kalau jamak nggak boleh pakai much, pakainya harusnya many. Nah, karena kita disuruh nyari yang salah, berarti yang salah ya ini, much ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar harusnya over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Sepanjang perjalanan sejarah gitu ya, atau sepanjang course ini arus gitu. Jadi sepanjang arus sejarah banyak kebudayaan itu mengembangkan teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, dapat ya? Lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, kalau teman-teman belum terbiasa itu cari predikat dulu. Di situ ada predikat has had, ya, auxiliary verb, teman-teman. Subjeknya itu a communication technology. Nah, ini bentuk inversi ya, teman-teman. Nah, kenapa kok diinversi, Sir? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu rarely. Oke, materi kita chapter 4 tentang inversi, teman-teman. Itu kan ada 5 penanda ya. Nah, di nomor 3 itu ada negative adverb. Ketika negative adverb ditaruh di depannya subjek dan nggak ada koma setelahnya, subjek nggak mau ketemu. Jadi diinversi. Oke. Kemudian ada predikat lagi grow. Subjeknya adalah, nah ini ada masalah teman-teman di sini. Grow ini belum punya subjek karena nggak ada kata benda lepas sama sekali di sebelumnya grow ini. Gitu ya. Jadi yang salah itu adalah grow-nya. Jadi cara cepat, maksudnya cara ini juga bisa dipakai untuk mencari cara cepat gitu. Jadi grow itu kata kerja dia verb 1, teman-teman. Oke. Sedangkan di sini kalau kita lihat posisi titik-titiknya atau posisi kata grow itu adalah dia terletak di setelah preposisi us. Us di sini jadi satu sama us ini ya. Us ini artinya sama, teman-teman. Kemudian us yang ini artinya dengan. Jadi sama dengan, sama kayak more than itu dia bisa jadi satu menjadi conjunction atau preposition, tergantung kata setelahnya. Nah, karena setelahnya itu nggak ada predikat lagi atau nggak ada subjek predikat gitu ya. Kalau ini kita anggap predikat nggak ada subjeknya soalnya teman-teman. Jadi grow ini harus kita rubah menjadi kata benda sebagai objeknya as ini nanti yang akan dirubah jadi keterangan teman-teman. Apalagi setelahnya as itu kan ada kata the. The itu harus diikuti oleh kata benda setelahnya. Kecuali the most ya teman-teman. Kalau the most nggak pakai kata benda nggak apa-apa. Karena memang the-nya itu ikut most. Seperti itu. Nah, jadi di sini ini harusnya bukan grow, kita rubah jadi kata benda, jadi yang benar adalah growth. Kalimat yang benar berbunyi, rarely has a communication technology had as great impact on society as the rapid growth of the internet. Kalau diartikan, jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu, teman-teman. Jadi pertumbuhan itu kata benda. Kalau tumbuh itu kata kerja. Dapat ya? Tumbuh itu kata kerja, kalau pertumbuhan itu kata benda. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, kalau di kalimat ini ada yang terbalik. Nah, kalau teman-teman sebenarnya kalau sudah sering latihan tanpa melakukan sentencing phrasing, itu kita bisa langsung kelihatan. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, oh ada shapes, dia adalah kata kerja ya, dari subject erosion. Kemudian ada, nah di sini teman-teman, the manner diikuti kata sifat same. Jadi harusnya kata sifat dulu, baru kata benda. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ini ya, teman-teman, atau yang ketiga ini. Jadi erosi oleh angin itu membentuk daratan-daratan dengan gimana ya? Mas di sini artinya sangat, teman-teman. Dengan cara yang sangat sama dengan erosi oleh air. Kalau diartikan seperti itu. Soal kayak gini emang nggak pakai ABC ya, Mister? Itu gimana ya nanti jawabnya pas ujian? Nah, kalau di tes aslinya pakai ABC, teman-teman. Ya, karena memang ini belum sempat saya kasih ABC, tapi kalau di latihan yang di YouTube ada ABCD-nya. Yang saya kirim di latihan itu ada ABCD-nya dan tampilannya itu sudah saya samakan dengan yang tes asli TS yang online, teman-teman. Oke. Nah, nanti cara ngekliknya itu yang di bagian bawah-bawah sini kan ada answer ABCD gitu kecil-kecil bulat. Nah, tapi tetap di bawah-bawahnya Kang di garis bawah itu nanti ada ABCD-nya. Nah, misalkan A. Nah, nanti teman-teman ngekliknya di bulat-bulat di bawah sini. A, itu klik A gitu.
gitu ya. Kalau yang ngambil online. Tapi memang disarankan online teman-teman karena waktunya nggak termakan oleh melingkari lembar jawaban. Nanti di akhir kita sambil sharing-sharing tips gitu ya. Eh, terus daftarnya di mana? Itu saya ada beberapa rekomendasi. Serta di contoh kedua yang SP-nya dibalik tapi ada P di depannya gitu nggak apa-apa Kak? Sebentar. Serta di contoh kedua yang ini ya, yang inversi, subjek predikatnya itu dibalik. Betul? Ada predikat. Kalau emang dibalik kan memang harus ada predikat, Mas. Jadi predikat dulu baru subjek, ya kan? Pengertian inversi itu kan dibalik, Mas. Jadi harusnya has itu auxiliary, maksudnya predikat bagi auxiliary-nya. Kemudian subjek, kemudian lalu ada had lagi. Betul. Nah, ini beda arti. Has di sini auxiliary ya. Auxiliary itu ada 3 ya, teman-teman masih ingat? Auxiliary itu apa aja? Ada yang masih ingat? Auxiliary itu ada 4 maksud saya, maaf. Auxiliary itu ada 4 keluarga. Materi kita di hari ke-7, kita membahas auxiliary di hari ke-7. Di hari pertama juga kita bahas sih. Nah, auxiliary itu ada do, ada to be, ya. Kemudian ada have, ada juga modal. Nah, kenapa mereka dinamai auxiliary? Auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Artinya setelahnya harus ada kata kerja. Nah, pertanyaan saya, do itu diikuti verb keberapa, teman-teman? Masih ingat nggak? Iya, betul. Verb 1 ya. Nah, kalau be itu diikuti verb keberapa? Ada 2. Kalau to be boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Tapi cuma to be yang boleh. Ya, verb ing dan verb 3, teman-teman. Nah, kalau auxiliary have itu diikuti verb keberapa? Oke, dapat ya. Kalau modal diikuti verb 1. Nah, gimana Miss? Menjawab nggak? Kenapa has di sini kok ada had di setelahnya? Jadi has di sini ini auxiliary artinya adalah telah. Had-nya di sini verb 3 artinya memiliki. Seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan, berarti predikatnya 2 ya? Bukan 2 teman-teman. Jadi auxiliary verb itu jadi 1. Jadi kalau teman-teman menemukan ada have verb 3 itu dianggap 1. Misalkan ada have itu kan auxiliary. Auxiliary itu nggak bisa predikat sendiri itu nggak bisa teman-teman. Misal teman-teman nih ngomong ke orang yang nggak dikenal. Misalnya ada orang terus teman-teman ngajak ngomong. Misalnya bapak-bapak. Pak, saya sudah. Kira-kira bapak-bapak itu paham nggak yang informasi yang teman-teman sampaikan? Kalau tiba-tiba teman-teman bilang, Pak, saya sudah. Pasti nggak paham ya kan? Pasti bapaknya tanya, sudah apa? Sudah ngapain gitu. Jadi sudah itu harus diikuti kata kerja lagi setelahnya. Jadi has ini bukan predikat sendirian teman-teman. Has ini auxiliary. Auxiliary itu nggak bisa sendiri jadi predikat. Gitu ya. Jadi kalau ditanya predikatnya ini mana? Predikatnya has sama had. Gitu. Nah, kenapa kok dipisah? Karena ini struktur inversi. Materi kita chapter 4. Nanti boleh dipelajari lagi ya, Miss, untuk materi chapter 4. Tentang bagaimana sih caranya kita menginversi atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, gitu ya. Sama kayak kita misal mau bilang, saya sudah makan, itu kan bahasa Inggrisnya, atau kamu sudah makan gitu misalnya. Itu kan lebih gampang ya. Jadi, kamu sudah makan, itu you have eaten. Nah, salah satu bentuk inversi itu adalah dalam menanyakan dalam bahasa Inggris. Jadi ada yang tahu bahasa Inggrisnya, sudahkah kamu makan atau apakah kamu sudah makan? Itu bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Ya, that's right. Have you eaten? Dikasih tanda tanya. Jadi have you eaten? Bukan have you eat ya teman-teman. Atau have you eats atau have you eating. Jangan. Pasti gandengannya verb 3. Have you eaten? Karena sering sekali di kampus Inggris ya. Di camp-camp. Karena saya juga dulu juga stay di camp, tapi nggak apa-apa karena kita belajar ya teman-teman. Cuman
Kalau apa ya, maksudnya saya ngasih tahu teman-teman kalau misalkan pengen bahasa Inggrisnya dalam sehari-hari pakai have diikuti verb 3 gitu. Kalau di camp saya bisa benerin gitu, kalau kalau teman-teman kan saya nggak bisa, ngawasi teman-teman sehari-hari kan nggak bisa gitu maksud saya ya. Jadi have you eaten itu predikatnya adalah have sama eaten jadi satu, bukan have sendiri sama eaten sendiri. Ya, teman-teman. Jadi has di sini apalagi ini verb 3. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau ditanya predikatnya yang mana? Ya has had jadi satu. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada rarely. Materi kita chapter 4. Nanti bisa dipelajari lagi kenapa kok rarely di depan itu bisa dibalik, ya. Chapter 4, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, teman-teman. Nah, caranya sama. Kalau misalkan belum terbiasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat are made, auxiliary verb juga ya. Jadi bukan are-nya sendiri, made-nya sendiri enggak, teman-teman. Are made ini satu. Jadi satu, dia adalah predikat satu kesatuan. Subjeknya adalah fossils. Gitu ya. Kemudian remains di sini kata benda, hati-hati. Remain itu bisa kata kerja, bisa kata benda. Di sini dia kata benda. No, kok bisa, Sir? Karena ada the. The itu adalah jenis kata sifat yang dari keluarganya determiner, alias harus ada kata benda setelahnya. Dan kata bendanya adalah remains. Nah, itu kan setelahnya ada preposisi itu. Yang mana kata benda preposisinya adalah organism yang dirubah jadi keterangan, teman-teman. Nah, artinya kita nggak punya predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya, nggak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Nah, masalahnya dengan phrasing, kita cek satu-satu. Yang alpha dulu. Yang alpha di situ are, yang mana are itu dipakai untuk subjek jamak. Nah, di situ subjeknya adalah fossils, ada S-nya, jamak ya. Nah, pakai are sudah benar, teman-teman. Kemudian made itu verb 3, teman-teman ya. Nah, to be diikuti verb 3 itu adalah pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi yang salah yang ini ya, teman-teman. Ini harusnya kita hilangkan them-nya. Seperti itu. Jadi harusnya kalimat ini berbunyi, sorry, teman-teman. Jadi ini them-nya harusnya kita hapus objeknya. Kita nggak perlu objek di sini. Materi kita chapter 3 ya. Kata kerja itu kalau sudah dipasifkan, jangan dimasukkan objek. Seperti itu. Jadi kalimat yang tepat berbunyi, fossils are made up of the remains of once living organisms. Nah, teman-teman jangan bingung, Sir kok ada of, ada of ya? Karena make up itu jadi satu, teman-teman. Artinya apa ya? Menyusun atau eh, apa ya? Menyusun gitu. Yang kayak misalkan tanah itu tersusun dari atau terbuat dari misalkan daun-daun yang mati gitu ya, dan batuan yang melalui atau mengalami sedimentasi misalkan seperti itu. Of once, oh maksudnya yang ini ya, boleh. Once-nya di situ jadi satu ya teman-teman sama living. Once living itu kalau diartikan yang dulu pernah hidup. Karena once kan artinya pernah, dia keterangan teman-teman. Nah kalau teman-teman menemukan ada kata yang disambung dengan dash, itu dianggap jadi satu. Dan selama ini yang saya temukan di pemakaiannya di TOEFL, kalau ada kata yang dua kata yang dihubungkan dengan dash seperti ini, dia jadi kata sifat, pasti teman-teman. Nggak tahu kenapa. Jadi nggak, pasti nanti tempatnya di kata sifat. Seperti itu. Ini nggak apa-apa teman-teman pakai once. Oke. Jadi ini kalau kalimatnya yang benar adalah fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan fosil-fosil itu dibuat atau disusun atau apa ya? Bahasa Indonesia itu tercipta dari gitu ya. Tercipta dari sisa-sisa atau apa ya? Remains itu ya sisa-sisa gitu ya, atau bangkai-bangkai gitu dari organisme-organisme yang dulunya itu pernah hidup. Seperti itu. Gitu ya. Jadi once di sini dia keterangan menjelaskan kata living. Nah, dua kata ini kita jadikan satu. Banyak teman-teman, kata yang dulu itu sebenarnya dua kata tapi dijadikan satu. Contohnya football, football itu zaman dulu Old English dia pisah. Jadi football. Nah, sekarang itu dijadikan dulu ada pernah ada periode itu football dikasih ini, dikasih strip ini. Jadi foot strip ball. Nah, sekarang ini jadikan satu, jadi football. Seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi, dash ini adalah untuk
menghubungkan dua kata menjadi satu kata. Jadi once living itu dianggap satu kata. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada forms, ini kata benda ya, bukan kata kerja, karena sebelumnya kata sifat, apalagi sebelumnya lagi preposisi. Preposisi selalu butuh objek untuk dirubah jadi keterangan. Nah, objeknya di sini kata benda forms, teman-teman. Nah, dia jamak karena nggak ada penanda jumlah, apalagi di situ ada kata sifat various. Various itu artinya bervariasi, beragam, bermacam-macam. Nah, kalau bermacam-macam nggak mungkin bendanya cuma satu, ya kan? Berarti form ini jamak sudah benar, teman-teman. Oke. Kemudian is the driving force. Driving force di sini pakai verb ing artinya yang Jadi force itu adalah apa ya? Eh, kalau di fisika dia artinya gaya, tapi di sini bukan fisika, teman-teman. Di sini energi itu apa ya? Dorongan yang melatar belakangi gitu ya. Jadi dorongan yang melatar belakangi atau yang mendorong, nggak enak tapi dorongan yang ya dorongan yang melatar belakangi gitu. Di balik semua proses di alam semesta. Nah, bisa diartikan tekanan juga nggak apa-apa. Jadi tekanan yang mendorong atau tekanan yang melatar belakangi. Tapi juga nggak enak ya teman-teman tekanan. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak entitas gitu ya. Nggak enak juga kalau entitas. Intinya kayak sesuatu yang merubah perubahan, yang membuat suatu menjadi berubah. Seperti itu. Di semua proses. Misalkan tanaman itu kalau kena matahari kan dia berfotosintesis. Nah, itu namanya mataharinya itu force, teman-teman. Jadi proses akhirnya terjadi proses fotosintesis. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini jawaban yang salah adalah yang delta. Jadi maksudnya yang salah di kalimat ini adalah yang delta. Nah, ini saya belum menjelaskan ke teman-teman di hari ke-6 tentang penggunaan the. The itu ada penggunaan spesialnya, teman-teman. Beberapa kata dalam bahasa Inggris itu wajib menggunakan kata the. Kenapa? Karena benda itu cuma ada satu di alam semesta. Nah, karena cuma ada satu, atau Tuhan itu cuma menciptakan satu, artinya orang yang kita ajak omong, ketika ngomongin benda itu pasti tahu, pasti paham benda yang mana yang kita maksud. Nah, karena bendanya jelas cuma satu, itu kita pakaikan the. Nah, itu namanya kalau teman-teman penasaran pengen nyari di Google, nyarinya adalah singularity noun. Gitu ya. Jadi singularity noun itu kata benda yang cuman diciptakan Tuhan cuman ada satu. Contohnya matahari, contohnya lagi bumi, in the name of all. Nah, kalau itu beda, teman-teman. In the name itu kalau di strukturnya itu dia namanya kalau teman-teman yang belajar di grammar ya, namanya adalah qualifying phrase. Qualifying phrase itu susunan ini, susunan the of. Jadi qualifying phrase. Itu susunan baku juga, teman-teman. Jadi the bla 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 of. Nah, ini maksudnya adalah apanya siapa gitu ya. Jadi kalau the name of Allah itu namanya Allah. Nama dari Allah. Gitu ya. Misalkan rumah dari Priski misalkan. The House of Priski misalnya gitu. Atau rumah kucing gitu ya. Rumahnya para kucing, The House of Cats. Seperti contohnya ada itu. Siapa? Saya lupa teman-teman. Eh siapa? Abu Hurairah yang nggak salah yang dijuluki sebagai bapak kucing. Nah, itu kita bilangnya the father of cats. Nah, itu susunannya memang the bla 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 of. Itu udah fix, teman-teman. Seperti itu. Beda ya. Jadi eh, hanya ada satu, tapi gini, kalau nama jangan pakai the ya. Kenapa kok Allah itu nggak pakai the? Kenapa nggak the Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Allah itu kalau di secara grammarnya Inggris ya, itu dianggap nama. Ya teman-teman, contohnya kayak saya, misalnya Priski. Priski itu jangan dikasih the Priski itu jangan. Misalnya Wawan, kita punya teman namanya Wawan. The Wawan, jangan, karena nama teman-teman. Ya beda itu, beda kasus teman-teman. Nanti takutnya, lu kok Allah nggak pakai the, padahal Allah kan cuma satu gitu. Nah, karena Allah itu nama, teman-teman. Beda ya. Jadi bukan the bagus, the Priski, the Wawan, jangan. Oke, Allah juga jangan dikasih the, karena Allah itu nama. Seperti itu. Kalau dari grammarnya Inggris ya, saya takut sebenarnya kalau ngomongin masalah agama, karena saya sendiri juga masih dangkal teman-teman agama saya. Cuman kurang lebih seperti itu kalau dicocokologi dengan grammarnya bahasa Inggris. Nah, maksud saya yang benda cuman ada satu ciptaan Tuhan itu contohnya adalah alam semesta, yaitu universe.
Contohnya lagi matahari. Jadi memang benda, teman-teman. Jadi bukan bukan sesuatu yang supernatural ya. Maksudnya bukan sesuatu yang intinya yang alam lah, yang ada hubungannya dengan alam gitu. Jadi universe, matahari, kemudian bulan, bumi itu juga biasanya pakainya earth kalau dia bukan nama. Kalau bendanya itu kita pakainya the earth. Nah, tapi kadang earth itu juga dirujuk kepada namanya. Jadi earth itu ada dua versi. Versi kata benda biasa yaitu the earth harus ada the-nya, tapi earth itu juga bisa merujuk ke nama, teman-teman. Jadi nggak boleh pakai the. Jadi teman-teman pakai the earth nggak apa-apa, pakai earth juga nggak apa-apa. Tapi kalau sun, karena memang namanya sun ya, teman-teman cuma satu, itu pakainya the sun, the moon. Contohnya lagi di benua, misalnya Atlantik itu the Atlantic, the Arctic. Pasti ada the-nya seperti itu. Nah, di sini universe itu adalah salah satu benda yang termasuk ke dalam singularity atau benda yang cuma diciptakan hanya ada satu, gitu ya. Maka harus dikasih the. Jadi yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Energi dalam berbagai bentuk merupakan apa ya? Merupakan apa teman-teman? Force di sini artinya bahasa Indonesia yang enak itu merupakan gaya pendorong atau faktor lah, bisa diartikan faktor. Jadi merupakan faktor yang melatar belakang atau faktor yang mendorong di balik semua kejadian atau semua proses di alam semesta. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Intinya artinya seperti itu. Misalkan teman-teman mau mengartikan tapi maksudnya sama nggak apa-apa. Karena nggak harus sama, yang penting intinya sama. Informasinya intinya sama teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ternyata sudah habis teman-teman untuk contoh. Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu mengenai materi kita hari ini. Sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada mari kita lanjutkan ke latihan buat teman-teman seperti biasa. Jangan takut salah ya teman-teman, kita belajar. Dicoba dulu buka kamus nggak apa-apa. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan error analisis, dicari dulu secara sentencing, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Di situ ada keterangan in the human gallbladder, keterangan atau complement gitu ya. Subjeknya adalah bile, predikatnya adalah is stored, ada conjunction before atau konektor ya, dari kelas kata conjunction, subjek lagi it, predikatnya adalah is release, kemudian ada keterangan for. Nah, di sini teman-teman. Keterangan itu salah satunya dibuat dari preposisi ya kan? Masih ingat nggak teman-teman? Preposisi itu setelahnya harus diikuti apa? Yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Preposition harus diikuti oleh, ada yang masih ingat? Ya, betul, diikuti oleh noun ya, teman-teman. Jadi setelah preposition itu harus diikuti noun. Nah, sedangkan kalau kita lihat di setelah preposition for di situ itu ada ed-nya. Ini bukan noun, teman-teman. Kalau ada ed-nya itu antara dua, bisa verb dua atau predikat atau kata sifat, verb tiga. Ya, namanya past participle. Nah, kita nggak butuh kata sifat juga nggak butuh predikat. Kita butuhnya kata benda. Jadi ya udah, yang salah adalah yang delta, ya, teman-teman. Jadi digested di situ harus kita rubah jadi kata benda, itu harusnya digestion. Oke, jadi digest itu kata kerja artinya mencerna, teman-teman. Nah, pencernaan atau sistem pencernaan itu adalah digestion. Ada ion-ion itu kebanyakan besar ya, bisa dibilang 90% dia adalah kata benda, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kalimat yang benar adalah in the human gallbladder, bile is stored before it is released for digestion. Kalau diartikan dalam gallbladder itu ini teman-teman, kelenjar empedu. Kalau saya nggak salah ya,
Dalam kelenjar empedunya manusia, atau kantung empedu maksud saya. Yang pahit itu empedu ya kalau nggak salah. Saya lupa teman-teman. Jadi kantung empedunya manusia, bile itu apa? Cairannya itu namanya apa teman-teman? Ya bile itu ya, cairan empedu gitu ya. Itu disimpan sebelum cairan empedu itu dikeluarkan untuk pencernaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa, bravo, dan juga delta. Ada yang menjawab delta ternyata. Baik, mari kita cek bareng teman-teman. Nah, sebelum saya pengen menjelaskan ini benarnya apa, saya mau tanya ke teman-teman nih. Di sini saya punya dua kalimat teman-teman. Coba bandingkan ya, kalimat yang mana yang kira-kira enak atau benar gitu ya menurut teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Contoh teman-teman, contoh pertama. Contoh kedua, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Nah, saya bacakan lagi ya. Yang pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Yang kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kira-kira masuk akal yang mana? Atau enak yang mana teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, masa selama kok yang lalu? Kalau mau pakai yang lalu itu harusnya bukannya pakai selama, tapi pakainya sejak. Nah, ini perbedaan penggunaan for sama since, teman-teman. Ya, for itu kalau diikuti kata benda waktu, dia artinya selama. Sama kayak since. Since itu kalau diikuti kata benda, kalau since preposisi pasti diikuti kata benda waktu ya. Jadi since kata benda itu artinya sejak. Nah, bedanya kalau for itu diikuti durasi, jadi berapa lamanya aja gitu ya. Kalau since kapan mulainya? Seperti itu. Jadi bisa diikuti tahunnya, misalkan sejak 2025, 2015 misalnya ya, atau sejak kapan? Udah kapan gitu. Jadi contohnya sejak 5 tahun yang lalu. Contohnya seperti itu, teman-teman. Atau kalau 2015 ya sejak 8 tahun yang, sorry, sejak 9 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, petunjuk teman-teman di soal itu adalah kata for, artinya selama. Kalau selama itu jangan dikasih kata yang lalu, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta. Ya, ini adalah pemborosan kata, teman-teman. Seperti itu. Jadi for cukup diikuti duration saja, berapa lamanya saja, gitu ya. Jadi kalimat yang tepat berbunyi the cycle of tides, subjeknya cycle, teman-teman. Tides di situ ada kata of, itu preposition diikuti noun jadi keterangan, bukan itu subjeknya. Subjeknya cycle, siklus, dia tunggal. Maka pakainya has sudah benar. Oke. Been instrumental, instrumental itu gandengannya adalah in diikuti noun. Nah, kalau diikuti kata kerja harus dijerenkan. Jadi in shaping itu sudah benar. Dia aktif punya objek ya. In shaping for millions. Nah, kalau teman-teman menemukan satuan, misalnya 10, itu kan 10. Misalnya lagi 100, itu kan 100 gitu ya. Misalkan lagi 1000, 1000 itu adalah thousand. Juta itu adalah million. Nah, kalau misalkan sebelumnya ini tidak ada penanda jumlahnya, jadi cuma 10, 100, thousand, ini wajib dikasih S, teman-teman. Jadi tens itu puluhan, hundreds ratusan, thousands ribuan, millions jutaan. Nah, tapi kalau sebelumnya ada penanda jumlahnya, misalnya 5 gitu ya. Tapi kalau 10 jadi 50 ya, teman, nanti bentuk beda bentuk. Nah, ini mulai dari 100 aja biar gampang. Nah, kalau 5, misalkan sebelumnya ada 5-nya ya. 500 itu 500, bukan 500s. Ya. 5.000 itu 5,000, bukan 5 thousands. 5 juta itu 5 million.
bukan 5 millions. Gitu ya teman-teman. Karena nggak enak kita bilang 5 jutaan. Kalau di Indonesia enak sih, tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh nggak enak teman-teman. Jadi kalau nggak ada penanda jumlahnya, satuannya dijamakkan. Jadi hundreds, thousands, millions gitu ya. Contohnya di sini ini kan memang nggak ada penanda jumlahnya. Tapi kalau ada penanda jumlahnya misalnya a hundred, 100, a thousand, 1000, 200, 200, 2000, 2000. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada penanda jumlahnya malah jangan dikasih S. Kalau nggak ada baru tambahkan S. Seperti itu teman-teman. Nah yang salah adalah kata ago ya. Karena kalau selama jangan pakai yang lalu. Seperti itu. Kembali ke vocab lagi teman-teman ya. Semakin banyak vocab teman-teman semakin enak mengerjakan apa namanya error analisis ini. Oke, tapi vocab diperkaya dari latihan. Mungkin teman-teman kalau misalkan baru mendapatkan soal ini ya mungkin baru pertama ini tahu ya, tapi mungkin kalau teman-teman tadi yang tadi sore ikut udah terbiasa. Tadi sore ada soal kayak gini kok, akhirnya terbiasa gitu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke soal berikutnya. Jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab yang bravo dan jawaban teman-teman semua benar. Nah, karena benar saya mau pengen tanya alasan kenapa alasan yang bravo ini salah kenapa teman-teman? Atau petunjuk teman-teman ada apa di situ? Tapi jawabannya benar yang bravo teman-teman. Saya pengen tahu apakah alasannya benar apa enggak nih. Kira-kira kenapa kok pilih bravo? Ya, pasif itu tidak boleh dikasih objek lagi ya, teman-teman. Nah, yang mana yang menunjukkan pasif, Sir? Itu ada to be yang diikuti verb 3. Nah, to be verb 3 itu pasif, teman-teman. Nah, karena pasif jangan dikasih objek. Nah, ini addition atau penambahan kata yang tidak perlu ya. Jadi harusnya ini kita hapus. Nah, kalimat yang benar berbunyi, all matter is made up of tiny particles called atoms. Jadi kalau diartikan semua materi, materi itu bukan materi di kelas ya, itu materi apa ya teman-teman bahasa Indonesia? Semua zat gitu, semua benda yang diciptakan Tuhan, material yang kecil-kecil itu. Nah, semua materi itu dibuat dari partikel-partikel kecil yang disebut dengan atom. Nah, teman-teman mungkin ada yang bingung gini. Circle di situ dia punya objek. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di materi hari ketiga ya. Di soal itu ada materi ini. Cuman ada yang tanya di WA dan memang kalau nggak lewat video itu sulit teman-teman. Maksudnya kalau lewat chat itu menjelaskannya saya juga bingung gitu ya. Jadi gini, call itu termasuk ke dalam salah satu kata kerja yang boleh, maksudnya bukan boleh, yang memiliki dua objek ketika dia aktif. Saya ulangi lagi, call ini, kata call ini ya, jadi ada beberapa kata kerja itu yang memang dia punya dua objek atau istilahnya ditransitif kalau teman-teman pengen nyari di Google. Gitu ya teman-teman. Jadi ditransitif. Ditransitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan dua objek teman-teman. Nah call yang artinya menamai atau menyebut gitu ya, itu dia butuh dua objek. Jadi objek satu, objek dua. Contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesianya dulu adalah, ini yang dipredikat dulu ya teman-teman. Misalnya dipredikat, saya memanggil atau menyebut gitu ya, menyebut adik saya Naruto. Nah, ini saya masih ingat dulu dipanggil Wibu saya. Mister Wibu ya gitu, saya masih ingat. Terus saya ganti waktu itu Yanto kalau nggak salah. Jadi adik saya menyebut adik saya Yanto, terus saya ganti itu. Jadi hanya contoh ya teman-teman. Saya menyebut adik saya Naruto. Ini contoh aja. Nah, kalimat ini kalau kita analisa, subjek pertama adalah maksudnya subjeknya adalah saya, predikatnya adalah menyebut, objek pertama itu adalah adik saya, adiknya saya. Objek kedua itu adalah Naruto. Nah, nanti kalau kita pasifkan ke dalam atau kita Inggriskan dulu ya, teman-teman. I call my little brother atau my brother gitu aja ya, biar singkat, my bro gitu, Naruto. Jadi saya menyebut adik saya Naruto atau saya memanggil adik saya Naruto. Nah, ini kalau kita pasifkan itu bukan my bro is called by Naruto. Jadi kalau kita bilang my bro
atau my brother is called by Naruto. Nah, nanti Naruto ini orang yang berbeda, teman-teman. Jadi pesannya jadi informasinya jadi berubah, ya kan? Padahal Naruto itu ya adik saya. Tapi kalau adik saya dipanggil oleh Naruto, malah masa adik saya manggil adik saya sendiri kan nggak mungkin. Makanya jangan dikasih by, teman-teman. Jadi tetap my brother is called Naruto by me. Nah, ketika dia pasif, dia boleh punya objek. Tapi ini memang pengecualian ya, karena kata kerja ini unik. Dia memiliki dua objek ketika aktif. Nah, ketika pasif, objek satunya pindah jadi subjek, objek satunya tetap tertinggal di setelahnya kata kerja. Nah, itu untuk to be verb 3 yaitu predikat. Nah, kalau verb 3-nya aja, contohnya called ini, dia kan setelahnya cuma ada satu objek ya, teman-teman. Berarti ini verb 3. Harusnya kalau ada dua objek, baru ini verb 2, teman-teman. Ya, predikat lagi. Tapi ini verb 3. Jadi memang beberapa kata kerja itu ketika dipasifkan boleh punya. Ini masih saya buat kontennya, teman-teman. Masih saya hias gitu ya. Atau nanti saya kirim deh di dalam bentuk Word gitu atau PDF ke grup gitu ya. Karena saya belum bisa memastikan kapan selesai. Karena lebih sulit menghiasnya teman-teman daripada nyari kontennya gitu ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa kata kerja yang sempat muncul di soal structure TOEFL, entah itu yang prediksi, entah itu yang dari ITS, dan memang kata kerja itu memiliki dua objek. Jadi ketika dia dipasifkan, entah di dalam predikat to be verb 3 atau di dalam bukan predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu boleh punya objek, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alfa dan ada juga jawaban bravo. Baik, mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu kalau belum terbiasa dengan error analisis ya. Di situ ada predikat have, subjeknya adalah series, kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sebelum saya lanjut nih teman-teman, saya pengen tanya ke teman-teman. Have di sini, ini dia kata kerja inti atau kata kerja murni atau auxiliary, teman-teman? Kalau menurut teman-teman, have di sini ini auxiliary atau sebenarnya ini nggak nyambung ya dengan materi, maksudnya dengan soal ini, cuman saya pengen review nih pengetahuan teman-teman atau pemahaman teman-teman. Nah, saya pengen tanya have di sini ini verb murni ya, teman-teman. Alasannya kenapa? Kenapa kok dia verb murni atau verb inti? Jangan takut salah, teman-teman. Ya, betul. Ini adalah verb murni atau verb inti kalau diartikan mempunyai. Nah, atau tidak ada verb lagi setelahnya gitu ya. Biasanya diikuti verb 3, kok nggak ada verb 3 setelahnya. Itu juga bisa. Jadi bisa dengan mengartikan juga nggak apa-apa, atau bisa juga dengan melihat bentuknya. Itu kan nggak ada verb 3 setelahnya. Jadi boleh. Dengan mengartikan, kalau diartikan artinya memiliki setidaknya gitu ya. Atau setelahnya nggak ada verb 3-nya. Oh, berarti itu bukan auxiliary. Kalau auxiliary harus ada verb setelahnya. Ya, betul teman-teman. Jadi cara menentukannya seperti itu. Kalau udah sering latihan dan sering nemu kayak gitu, itu nanti apa ya? Eh, jadi kayak logika kita itu udah tek gitu. Jadi kayak langsung nemu oh itu verb asli. Jadi itu predikat intinya bukan auxiliary gitu. Itu udah otomatis gitu ya, teman-teman. Itu yang saya maksud. Nah, berarti sentencing sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Mari kita cek satu-satu, teman-teman. Di situ most cities major. Nah, ketemu langsung teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Materi tentang adjektif. Ketika kata sifat menjelaskan kata benda yang dijelaskan, maksudnya nempel dengan kata benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu, baru kata benda. Nah, major itu sama dengan big, teman-teman. Artinya besar. Oke, jadi itu harusnya most major cities in the United States have sudah benar karena dia verb satu ya, subjeknya ada s-nya atau jamak, maka verbnya jangan dikasih s. Jadi pakainya verb satu.
Have at least one daily newspaper. At least itu satu kata, teman-teman. Artinya setidaknya. Jadi itu bukan at preposisi diikuti list, tapi kalau teman-teman mau cek itu juga bisa. List itu ada kata bendanya, teman-teman. Jadi at least itu jadi satu juga, tapi ini bukan. Tapi at least ini dia adalah satu kata, teman-teman. Oke, keterangan dia menjelaskan kata one, ya, artinya setidaknya. Kemudian one daily newspaper, newspaper tunggal karena ada kata one. Satu, satu itu bendanya harus tunggal. Seperti itu teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu perusahaan koran harian. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Saya lihat semuanya, oke, ada yang menjawab delta. Antara alfa atau delta teman-teman. Mari kita cek ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, derive bukan predikat ya teman-teman, dia verb 3. Dan alasan lagi kenapa dia bukan predikat, nggak, karena ada koma 1. Subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma gitu ya. Nah derive di sini verb 3, apalagi dia nggak punya objek gitu ya. Tarik ke belakang lagi, nah predikatnya di is. Is itu predikatnya, subjeknya seven. Udah bener isnya ya, karena subjeknya tunggal, maka pakainya to be is. Kemudian one of the. Nah, kalau ada penanda jumlah, ditambahkan of setelahnya, harus ada the atau keluarganya the. Ya, teman-teman, misalnya kepemilikan. Apalagi di setelahnya itu ada kata most, itu superlatif. Superlatif itu absolut, teman-teman. Harus pakai the sebelumnya, atau teman-temannya the gitu ya. Nah, berarti the ini sudah benar. Nah, yang salah di sini itu adalah yang delta, teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Petunjuk teman-teman di sini adalah kata one of the. Oke, jadi one sama one of the itu beda penggunaan di kata benda setelahnya nanti yang dijelaskan, teman-teman. Jadi one of the itu artinya adalah salah satu dari. Itu one of the. Salah satu dari. Nah, kalau kita bilang salah satu dari, pasti benda setelahnya harus jamak. Misalnya, salah satu dari mereka, salah satu dari murid-murid itu, salah satu dari kita, salah satu dari pekerja di pabrik ini, salah satu dari semua pekerja di pabrik ini. Nah, salah satu dari itu harus diikuti benda jamak. Nggak mungkin kita bilang salah satu dari kamu. Nggak bisa teman-teman. Kamu kan satu, masa pakai salah satu dari. Salah satu dari saya, nah saya kan cuma satu. Beda dengan salah satu dari kami. Nah kalau kami banyak gitu ya. Nah beda dengan yang one aja. Kalau one itu satu, benda setelahnya harus tunggal. Nah seperti itu. Jadi yang salah yang delta harusnya ditambahkan s. Betul teman-teman. Harusnya spice itu harus dipluralkan. Betul teman-teman. Jadi itu harusnya bukan spice tapi spices. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar harusnya berbunyi, saffron derived from the stigma of crocus flowers is one of the most expensive spices. Kalau diartikan saffron yang didapat dari stigma itu kalau saya nggak salah putik atau benang sari, saya lupa teman-teman. Jadi putik dari bunga-bunga krokus adalah salah satu dari jenis-jenis bumbu yang paling mahal. Mungkin pernah teman-teman mendengar kata saffron ya, yang kecil kering ditaruh di, dan tapi katanya itu bagus banget untuk kesehatan. Itu mahal banget katanya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jadi itu tadi ya. Jadi one of the, salah satu dari, bendanya harus jamak. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan sedapatnya teman-teman dulu. Jangan takut salah, nanti kita bahas. Baik, ada jawaban antara alfa atau bravo. Mari kita cek bareng, oke? Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada is control. Subjeknya adalah many of society's wealth, itu ya, teman-teman. Yang mana secara gandengan sebenarnya ini udah salah. Dan dua-duanya digarisbawahi. Jadi pasti ini salah satu yang salah. Entah alfa, entah bravo. Gitu ya. By large, large di sini kata sifat menjelaskan kata benda jamak corporations. Tidak ada masalah, teman-teman. Jadi kalau ada kata sifat dari keluarganya deskriptif atau nama lainnya epitet, tidak masalah diikuti kata benda apapun setelahnya. Selama itu bukan nama ya. Kalau nama jangan diikuti deskriptif, teman-teman. Karena nama nggak bisa kita bilang good Prisky, nggak boleh, teman-teman. Ya, jadi good person boleh, good boy boleh, tapi good Prisky jangan. Kemudian government agencies. Nah, ini juga jamak karena ada corporations jamak, ada fanboys menghubungkan dua yang setara. Jadi sama-sama jamak sudah benar. Nah, antara alpha atau bravo. Karena memang dua-duanya ini udah nggak cocok, teman-teman. Nggak cocoknya di mana? Yang pertama, penggunaan kata many, teman-teman. Many ini adalah keluarganya kata sifat atau adjektif yang termasuk ke dalam determiner. Lebih tepatnya, determiner gitu ya. Itu dari keluarganya quantifier atau penanda jumlah. Keluarganya 1, 2, 3, 4 itu ya. Quantifier. Nah, jadi dia penanda jumlah untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Nah, sedangkan wealth ini artinya kekayaan, teman-teman. Dia ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Uncount noun gitu ya. Jadi benda yang nggak bisa dihitung. Artinya mereka udah nggak klop, teman-teman, nggak cocok. Nah, yang salah entah many-nya, entah wealth-nya. Nah, cara mengetahui yang salah yang mana, itu kita lihat predikat karena mereka tempatnya di subjek, teman-teman. Oke. Nah, predikatnya menggunakan to be is. Is itu keluarga to be yang hanya dipakai oleh kata benda tunggal, maksudnya subjeknya ya. Ketika subjeknya itu tunggal, atau kalau nggak gitu, bendanya itu tidak bisa dihitung. Jadi is itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung. Kalau benda yang nggak bisa dihitung kan nggak bisa tunggal, nggak bisa jamak ya, teman-teman. Itu kalau tempatnya di subjek dianggap tunggal. Seperti itu. Nah, berarti wealth ini sudah benar, teman-teman. Karena dia sudah cocok dengan is-nya. Udah gandengannya gitu ya. Nggak bisa dihitung, pakainya is. Nah, yang salah adalah kata many, teman-teman. Many itu kalau ada of-nya, dia jadi pronoun. Dan karena many itu artinya banyak, untuk benda yang bisa dihitung, harusnya predikatnya are, bukan is. Seperti itu. Jadi yang salah adalah many, itu harusnya kita ganti menjadi much. Karena wealth ini sudah benar ya. Benda yang nggak bisa dihitung, kalau nggak bisa dihitung pakainya much. Atau teman-teman boleh pakai apa ya? Oh sorry, a lot of nggak bisa teman-teman, karena di situ ada of-nya sudah gitu ya. Jadi pakainya hanya bisa much. Jadi kalimat yang benar berbunyi, much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Nah kalau diartikan, banyak dari kekayaan masyarakat itu dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Agak sedikit panjang, tapi semangat teman-teman. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban delta. Delta, saya lihat semua menjawab delta ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya adalah one of the karakteristik. Nah, one of the salah satu dari benda jamak itu dianggap tunggal karena salah satu, teman. Misalkan salah satu dari kita memiliki uang yang banyak misalnya. Nah, itu kita bilangnya
one of us has. Bukan have ya, tapi has. Karena cuma satu, cuma salah satu aja. Seperti itu. Jadi cuma satu ya pakainya. Sudah benar teman-teman? Karena memang nggak digaris bawahi juga ya, maaf. Berarti dua-duanya emang sudah benar. Kemudian ada conjunction from which. Subjeknya di situ ada the lead, oke. Wings and legs, and predikatnya adalah arise. Nah, secara sentencing sudah lengkap, teman-teman. Di sini tapi petunjuk teman-teman adalah kata and. And di sini kan dia menghubungkan subjek yang banyak ini, teman-teman. Setelah conjunction from which itu ya. Nah, subjek itu kan dibuatnya dari kata benda, teman-teman. Kata benda yang pertama adalah head, kepala. Kata benda yang kedua adalah wings, sayap. Kata benda yang ketiga adalah legs. Nah, di sini ada kata sifat yang nyempil tiba-tiba di tengah-tengahnya kata benda. Yang mana itu harusnya kata benda, maksud saya seperti itu, teman-teman. Karena and itu harus menghubungkan bagian kalimat yang sama. Kalau yang dihubungkan subjek, 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 maka ini juga harusnya subjek. Kata sifat tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kalau arise itu verb 1, sudah benar teman-teman. Karena subjeknya lebih dari satu. Ada wings, ada legs, ada head, ada abdomen. Ini harusnya abdomen ya, perut teman-teman. Kalau abdominal itu sebenarnya juga perut, tapi dia kata sifat. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang akhirnya al-al, bisa dibilang 85% itu adalah kata sifat teman-teman. Gitu ya. Dan di sini kita nggak butuh kata sifat, kita butuhnya kata benda, kata benda, kata benda. Di sini harusnya juga kata benda. Jadi harusnya abdomen, artinya perut. Kalimat yang benar berbunyi, one of the distinct characteristics of a butterfly is the thorax, from which the head, abdomen, wings, and legs arise. Kalau diartikan, salah satu penanda khusus atau penanda yang berbeda atau ciri-ciri yang berbeda dari kupu-kupu adalah toraks. Dari mana kepalanya, perutnya, sayapnya, dan kakinya itu muncul. Jadi toraks itu berarti yang di tengah-tengahnya itu, teman-teman. Nah, ini kepalanya, ini toraks ya. Toraks, saya singkat tor gitu ya, teman-teman. Ini toraks, kepalanya muncul dari toraks tersebut. Kemudian sayapnya, gitu ya. Kemudian apa? Ya sayap, perutnya berarti ini. Kemudian kakinya. Nah, kakinya berarti di sini karena keluarnya di toraks katanya, bukan di perut. Nggak tahu kakinya berapa ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Oke, dapat ya? Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, ada jawaban alfa dan ada juga jawaban delta, ya. Baik, mari kita cek bareng, teman-teman. Sebentar. Baik, kita cek bareng, teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada overseas, artinya mengawasi. Subjeknya adalah the Department of Homeland Security, nama ya. Jadi satu, teman-teman, subjek. Nah, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing, teman-teman. Kita cek satu-satu. Overseas dia verb SES karena subjeknya tunggal. Ini nama department itu adalah Dewan, gitu ya. Jadi Dewan Keamanan Homeland itu Dewan Keamanan Dalam Negeri. Kurang lebih seperti itu kalau diartikan. Nah, itu kan cuma satu organisasi. Nah, pakainya verb SES sudah benar. The security and protection. Nah, and di sini menghubungkan security sama protection sudah benar. Protection berarti juga sudah benar ya, teman-teman. Kata benda dihubungkan sama and dengan security. Nah, yang salah adalah yang delta. Di situ ada al. Yang tadi saya sampaikan ya, dia adalah kata sifat, teman-teman. Sedangkan kalau preposisi itu harusnya diikuti kata benda. Jadi harusnya bukan governmental tapi government aja. Ya, jadi kalimat ini yang benar adalah the Department of Homeland Security
oversees the security and protection of the United States government. Kalau diartikan Dewan Keamanan Dalam Negeri, atau nggak usah diartikan nggak apa, karena dia nama ya teman-teman. The Department of Homeland Security mengawasi keamanan dan perlindungan bagi atau dari pemerintah Amerika Serikat, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa. Ada juga, ya semuanya menjawab alfa ya. Baik, mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is used, subjeknya Kevlar. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, betul teman-teman. Jawabannya yang alfa ya. Alasannya karena dia adalah kata ganti. It itu hanya bisa jadi pronoun, teman-teman. Nah, kata ganti itu kalau letaknya di setelah preposisi, berarti dia adalah objeknya atau yang dirubah jadi keterangan sama preposisinya. Nah, cuman masalahnya di sini setelahnya kata itu ada objek, teman-teman, yaitu kata benda strength. Yang mana tidak boleh. Yang boleh punya objek itu cuma dua kelas kata, yaitu kata kerja sama preposisi. Kata kerja itu pun hanya kata kerja yang butuh objek. Kalau kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak boleh dikasih objek. Gitu ya. Nah, berarti di sini yang harus dirubah adalah it-nya ini. Nah, karena it ini terletak di sebelumnya kata benda, itu harusnya kata sifat. Nah, ini kita rubah jadi possessive adjective, teman-teman. Atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan, yaitu its. Ya, masuk ke dalam determiner. Materi kita chapter 6 juga, sama. Jadi kalimatnya yang tepat adalah Kevlar, known for its highly tensile strength, is used in body armor and in protective gear. Kalau diartikan kurang lebih, Kevlar yang diketahui atau yang dikenal untuk atau karena kekuatan tensile itu apa ya teman-teman? Kekuatan tangguhnya gitu, kekuatannya yang sangat tangguh gitu, dipergunakan dalam perlindungan tubuh dan alat-alat pelindung. Dan di dalam alat-alat pelindung, seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek bareng ya, antara Charlie atau Delta. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is, subjeknya lionfish, teman-teman. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat noun di sini verb 3, nggak ada objeknya, berarti dia sudah benar. For the vibrant colors, and itu menghubungkan dua yang sama, yaitu vibrant colors dan venomous spines. Itu objek dari preposition for. Udah benar N-nya ya, menghubungkan dua objek. Kemudian is di sini dia untuk subjek tunggal. Nah, teman-teman di sini subjek. Jadi gini, jenis-jenis ikan, contohnya lionfish, starfish, sunfish gitu ya. Atau misalnya salmon, salmon ya, scorpion fish dan sebagainya. Pokoknya yang ada fish-fishnya itu ya. Itu kalau dijamakkan itu bentuknya sama. Lionfish itu jamaknya juga lionfish. Salmon itu jamaknya juga salmon. Gitu ya. Starfish, bintang laut itu juga bahasa yang jamaknya maksud saya itu juga starfish. Bukan starfishes gitu ya. Nah, di sini berarti lionfish ini bisa saja dia jamak, bisa saja dia tunggal. Cara mengetahuinya, kita cari kata ganti yang menggantikan lionfish ini di dalam kalimat.
Nah, di dalam kalimat petunjuk teman-teman adalah kata there. Yang mana berarti lionfish ini dia jamak, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau jamak itu kita nggak bisa pakai is. Jadi yang salah adalah yang Charlie ya. Itu harusnya adalah are. Nah, spesies juga sama, teman-teman. Spesies itu jamaknya juga spesies, bukan spesiesis atau specieses, bukan, teman. Tapi spesies itu tunggalnya a species, sebuah spesies. Jamaknya juga many species. Bentuknya sama. Sama kayak kita bilang ikan tadi ya. Ikan itu juga jamaknya juga fish. Sama kayak rusa. Rusa itu deer. Jamaknya juga deer. Nah, memang beberapa kata benda itu kalau dijamakkan bentuknya tetap. Tidak perlu ditambahkan s. Ada juga yang berubah. Contohnya adalah person jadi people. Child jadi children. Kemudian lagi banyak teman-teman gitu ya. Seperti itu. Jadi ini harusnya are ya teman-teman karena subjeknya lionfish di situ ternyata jamak. Jadi kalau dibaca kalimat yang benar adalah lionfish known for their vibrant colors and venomous spines is invasive species in parts of the Atlantic Ocean. Nah ada the-nya kalau dia bendanya cuma satu. Gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau diartikan, sorry itu harusnya are ya maksud saya. Tadi saya are atau is saya lupa. Harusnya are invasive species in parts of the Atlantic Ocean. Jadi kalau diartikan ikan singa atau lionfish gitu ya, yang dikenal karena warnanya yang berwarna-warni dan tulang belakangnya yang sangat beracun, merupakan spesies yang invasif. Invasif itu yang merusak spesies yang lain gitu ya, atau jenis makhluk hidup yang lain gitu teman-teman. Dan dia beranaknya cepat banget, kayak ikan pleko atau kita nyebutnya ikan pembersih kaca. Itu juga termasuk kalau dilepas di sungai itu merusak eh, ekosistem yang mana disebutnya invasif. Seperti itu. Nah, di beberapa bagian Samudra Atlantik seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi untuk error analisis ya, seperti yang saya sampaikan di awal, dia ada hubungannya dengan materi kita dari chapter 1 sampai 8, kemudian juga vocab. Vocabnya teman-teman sangat penting, dan yang tidak lebih penting adalah teman-teman harus sering-sering praktek. Temukan kesulitan teman-teman di mana, nanti boleh ditanyakan ke saya. Gitu ya. Atau teman-teman kalau ada teman yang lebih nyaman untuk ditanyain, boleh juga nggak harus ke saya gitu. Tapi kalau ke saya juga nggak apa-apa. Mister boleh nanya, sangat boleh Miss. Silahkan ditanyakan, boleh ditulis atau di chat, maksudnya di speaker, di mic sambil saya absen ya, sambil saya dengarkan Miss. Silahkan kalau mau bertanya. Oke. When a severe ankle injury forced herself to give up, reporting in 1926, Margaret Mitchell began writing her novel. Oke, saya copy ya teman-teman sebentar. Kenapa herself salah? Oke, teman-teman. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Tapi ini dari artinya itu bisa bisa kelihatan kok. Jadi gini, kalau di sebentar ini saya tulis di sini. Kok nggak bisa ya teman-teman? Oh bisa, ternyata pakai Ctrl V. Kalau diklik kanan nggak keluar ya. Nah kadang panjang banget seperti ini memang teman. Tapi nggak apa-apa. Kalau udah terbiasa tuh panjang pendek nggak jadi masalah. Oke. Nah sekarang gini, coba ini kita artikan ya. Sebentar saya besarkan biar lebih kelihatan teman-teman. Mana ukurannya? Maaf. Oh nggak bisa teman-teman, maaf ya. Ternyata nggak bisa dibesarkan. Oke deh, nggak apa-apa. Nah, sebentar ya, mohon maaf. Eh, ada coretan. Atau gini teman-teman, saya buka ini aja ya. Eh, whiteboard. Nah, ini lebih enak. Sebentar, warnanya saya ganti hitam. Nah, oke. Jadi, kenapa kok yang salah herself? Nah, sekarang coba kita artikan. Ketika sebuah sebuah cedera ankle yang sangat parah memaksanya sendiri untuk menyerah, eh, melaporkan berita di tahun 1926,
Margaret Mitchell mulai menulis novelnya, yaitu judulnya Gone with the Wind. Nah, sama kayak penggunaan myself, yourself itu gini teman-teman. Jadi subjek itu sama dengan objek. Jadi itu penggunaan myself yang pertama ya. Jadi contohnya gini, saya melukai saya sendiri atau saya memotong jari saya sendiri misalnya. Memotong itu maksudnya melukai teman-teman. Mereka kalau ngomong itu pakainya cut gitu ya, bukan eh, bukan artinya memotong, tapi melukai, mau menggores gitu. Jadi saya melukai jari saya atau saya melukai saya sendiri ketika memotong wortel tadi gitu. Nah, ini kalau di bahasa Inggris kan, saya melukai saya sendiri berarti I cut myself. Cut di sini verb 2 ya. I cut myself, sorry. When I pakai well juga boleh sih. When I was cutting the apa? Wortel itu carrots. Nah, jadi myself itu adalah korban yang dikenai oleh si subjek. Jadi maksudnya subjek sama objek. Jadi subjeknya itu juga jadi korban, jadi objek gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau saya tanya nih, kalau kita kembali ke sini ya, eh, yang memaksa di sini, masa severe ankle injury itu adalah cedera ankle-nya yang parah. Cedera ankle-nya yang parah memaksanya sendiri atau memaksa cedera itu sendiri itu enak gak, Mis? Kira-kira yang dipaksa di sini harusnya siapa? Jadi ini penggunaan namanya reflexive pronoun, teman-teman. Kalau di grammar, kalau di kelas itu dulu namanya reflexive pronoun. Bukan ya, masa severe ankle memaksa severe ankle sendiri. Masa gini teman-teman, eh, cedera itu kan benda mati. Masa cedera itu memaksa cedera itu sendiri atau memaksa, maksudnya gini, cedera ankle yang parah itu masa memaksa ankle, kan nggak bisa. Jadi siapa yang dipaksa menyerah melakukan reporting? Ya betul, Margaretnya teman-teman. Nah, Margaretnya di sini posisinya bukan sebagai subjek, artinya bukan Margaret yang memaksa Margaret sendiri. Kalau misalkan di situ subjeknya ini Margaret, maka pakai herself nggak apa-apa. Jadi, when Margaret forced herself to give up reporting in 1926, itu artinya bisa. Jadi, ketika Margaret memaksa dirinya sendiri, itu pakai herself boleh. Gitu ya. Nah, tapi karena tadi itu kan subjeknya bukan Margaret, subjeknya adalah a severe ankle injury. Masa kan kalau severe ankle injury itu diartikan cedera ankle yang parah. Bisa nggak cedera ankle yang parah itu memaksa cedera ankle yang parah itu sendiri? Apalagi untuk menyerah melakukan report atau melakukan pelaporan berita gitu ya. Itu bisa nggak? Nggak bisa ya. Yang dipaksa atau yang dibuat berhenti atau menyerah di sini itu siapa, Miss? Atau yang lain juga boleh bantulah biar lebih cepat ya. Jadi nah itu harusnya bukan herself tapi her teman-teman. Itu bedanya objek biasa dengan yang dibuat, maksudnya objek pronoun dengan reflexive pronoun. Jadi ini harusnya bukan herself tapi her aja. Jadi kalimat yang benar adalah when a severe ankle injury forced her to give up reporting in 1926, Margaret Mitchell began writing her novel Gone with the Wind. Jadi kalau diartikan ketika cedera ankle yang parah memaksanya, nyanya di sini kembalinya ke Margaret Mitchell, bukan ke injury severe ankle injury atau cedera ankle yang parah. Jadi penggunaan self-self itu ya teman-teman, yang ada self-selfnya contohnya myself, itu ketika subjek dan objek itu dua orang yang satu atau dua orang yang maksudnya gini, dua hal yang sebenarnya satu. Contohnya eh, saya menyakiti diri saya sendiri, I hurt myself. Nah, kalau saya menyakiti orang lain, I hurt, misalkan saya menyakiti Tono, I hurt him, bukan I hurt myself. Gitu ya, teman-teman. Dapat nggak, Miss, maksud saya?
Jadi itu harusnya her bukan herself, alias herself tadi kenapa salah? Karena nggak mungkin injury itu menyakiti injury itu sendiri. Atau kalau injury itu misalkan menyakiti dirinya sendiri, itu bukan pakainya herself, harusnya itself. Karena kan benda mati, injury kan cedera apa namanya ankle yang parah, itu kan benda mati teman-teman. Bukan benda hidup gitu ya. Nah maka kalau diganti mau pakai refleksif pronoun di sini pun harusnya pakainya itself. Kalau tapi artinya nanti tetap nggak enak, walaupun secara grammar benar pakai pronoun, tapi kalau secara arti nggak enak. Jadi ini yang lebih enak pakai her aja, jangan pakai self, supaya artinya bisa tetap benar, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, kalau ada myself, yourself, himself, herself, themselves, itu semuanya adalah namanya reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu kalau di objek dipakai ketika subjeknya itu ya si objek itu sendiri atau yang dikenai sendiri, seperti itu. Oke, dapat ya. Tapi itu kalau di soal TOEFL yang asli dari TS, nggak tahu kenapa. Saya belum pernah nemu, teman-teman. Mungkin kalau ini dari soal yang saya berikan ke teman-teman, itu saya dapat dari bocoran soal ITS di tahun 2025. Nah, 2025 itu Cina pernah membuat kehebohan tentang pertofelan, teman-teman. Jadi dia menyebarkan soal TOEFL yang asli dari ITS. Saya masih punya juga. Dan saya yakin teman-teman kalau browsing internet pasti bisa menemukannya, karena gampang sekali nyarinya. Atau nanti ketika setelah program atau setelah struktur selesai, saya send ke grup gitu ya, biar teman-teman dapat gambaran. Tapi gini teman-teman, sekarang ini yang saya rasakan ya, sekarang ini TOEFL structure itu jauh lebih mudah daripada yang dulu, yang tahun 2005, yang bocoran dari Cina itu. Jadi makanya saya bilang kenapa saya nggak pakai buku Longman. Buku Longman menurut saya lebih sulit dipakai karena banyak yang sudah tidak relevan, bisa dibilang seperti itu teman. Intinya saya melakukan sesuatu pasti ada tujuannya teman-teman. Nggak mungkin saya mempersulit teman-teman gitu ya. Saya berusaha mempermudah belajar teman-teman. Karena waktu teman-teman sedikit sekali, singkat sekali. Seperti itu. Apalagi TOEFL itu masalahnya bukan cuma grammar ya. Lebih utamanya di vocab. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada, atau nanti ketika teman-teman latihan, sudah saya buatkan latihan juga dan baru selesaiin tadi, tapi siang ya, sudah saya upload ke YouTube teman-teman. Nanti saya kirimkan linknya, mohon kalau teman-teman ada waktu luang, sempatkan, walau cuma 1 soal, 2 soal nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mempraktekkan yang sudah dipelajari di kelas gitu ya. Dan kalau ada kesulitan, mohon japri saya atau teman-teman yang lain dari teman-teman yang bisa enak menjelaskan nggak apa-apa, seperti itu. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good one, guys. See you.